Oke, tadi dalam PTK ya seperti yang dipresentasikan oleh Mbak Reni tadi tahap pertama adalah perencanaan, lalu pelaksanaan. Nah di pelaksanaan itu adalah bagaimana gurunya melaksanakan. Lalu tugas si peneliti ngapain? Tugas si peneliti adalah mengobservasi jalannya model pembelajaran yang diterapkan. Atau misal kalian menggunakan media ya bagaimana guru itu menerapkan media. Jangan lupa, jangan sampai hanya berfokus pada gurunya saja, tapi fokuslah juga sama siswanya. Jadi interaksi keduanya, bagaimana gurunya, bagaimana siswanya, itu diobservasi saat si guru melaksanakan proses pembelajaran. Si guru dan si murid melaksanakan proses pembelajaran. Dan pelaksanaan ini, itu kalian harus memegang instrumen. Instrumennya apa? Lembar observasi. Jadi kalian tidak diam aja ketika meneliti, ketika gurunya itu menerapkan model yang kalian angkat, ya, yang kalian tawarkan di kelas, itu kalian tidak hanya diam di pojokan sambil motret sana sini, bukan seperti itu, ya, tidak hanya memvideo, tidak, tapi kalianlah yang melakukan observasi. Jadi kalian yang mengamati pakai lembar observasi. Ya, bagaimana gurunya di kelas, bagaimana mahasiswanya, kalian sudah harus pegang itu lembar observasi. Dan kalian tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Ketika nanti kalian menerapkan PTK ini, kalian harus bawa teman sejawat untuk membantu. Tidak mungkin penelitian itu bisa dilakukan. PTK ini bisa dilakukan secara individu itu nggak mungkin. Makanya nanti pasti dosen pembimbing kalian ketika kalian mau terjun, ketika kalian seminar, pasti ditanya, siapa nanti teman sejawat yang akan membantu? Karena kalian butuh masa. Pertama, untuk mendokumentasikan. Kedua, untuk membantu observasi. Kalian boleh juga tidak harus dengan teman ya, tapi dengan guru sejawatnya. Guru sejawat itu artinya rekan guru yang ada di SD itu. Misalnya yang kalian gunakan adalah kelas 5A misalnya, boleh minta bantuan ke kelas 5B. Seperti itu. Yang penting tidak bisa, yang penting paham bahwa tugas di sana sebagai observer. Jadi harus paham dulu instrumennya. Kalau gurunya berarti harus paham dulu apa yang akan dia lakukan dengan menggunakan model itu atau media itu. Jadi jangan sampai kalian biarkan begitu saja gitu. Jadi harus di briefing, harus di benar-benar kalau bisa tuh ada simulasi terlebih dahulu bahwa model kalian itu yang akan kalian terapkan tuh langkah-langkahnya ini dan gurunya harus mahir. Lalu selanjutnya pengamatan. Ini sebenarnya proses yang bersamaan ya. Pelaksanaan dan pengamatan itu proses yang bersamaan. Pelaksanaan itu yang melakukan adalah gurunya, nah pengamatan ini yang melakukan adalah observernya. Kalian dibantu dengan teman jawab atau guru sejawat. Lalu setelah itu refleksi. Jangan lupa setelah melaksanakan penelitian di satu pertemuan, ya itu kalian harus melakukan refleksi. Refleksi itu apa sih? Refleksi itu adalah monitoring dan evaluasi isinya. Jadi nanti adanya proses ya refleksi ya. Jadi kendala-kendala yang dialami oleh guru apa ketika menggunakan media itu dalam proses pembelajaran yang baru saja dilakukan. Kenapa Ibu bilang baru saja? Karena itu baru saja karena memang refleksi ini harus setelah benar-benar melakukan. Jadi misal hari itu kalian relakan dulu untuk pulang sore gurunya, karena memang setelah pembelajaran selesai harus langsung refleksi. Kalau tidak langsung refleksi, lupa. Apa sih kemarin saya ngapain ya? Gitu. Nanti lupa kendala-kendalanya apa saja. Tapi kalau baru saja melaksanakan, itu tidak akan lupa. Ya, lalu kalian catat kendala dari gurunya apa. Terus tadi siswanya itu kendalanya apa. Ini adalah untuk dilakukan perbaikan. Kalian berikan masukan, terus nanti pasti untuk di pertemuan selanjutnya diharapkan kendala-kendala itu sudah tidak ada lagi atau meminimalisir adanya kendala itu. Ya, di PTK itu seperti itu. Jadi setiap kalian melakukan pertemuan ya dalam menerapkan model atau media yang kalian tawarkan, itu harus ada refleksi setiap pertemuannya. Tuh. Sampai sini paham? Ya, itu adalah alur dari penelitian tindak kelas seperti tadi yang dijelaskan oleh Mbak Reni.
Terus cirinya apa lagi? PTK itu subjeknya otomatis siswa ya dan guru. Nah, makanya di sini instrumen yang digunakan adalah sesuai dengan variabelnya. Yang tidak akan pernah lupa dari PTK itu adalah instrumen berupa lembar observasi. Karena memang berhubungan langsung dengan proses pembelajaran. Maka yang wajib ada itu adalah lembar observasi untuk mengobservasi pelaksanaan pembelajaran. Bagaimana gurunya, bagaimana siswanya, bahkan nanti di hasil penelitian itu dijelaskan tentang bagaimana perkembangannya dari setiap pertemuan atau dari setiap siklus. Seperti itu. Paham ya? Itu sekilas tentang PTK. Ada yang ingin ditanyakan? Makanya ini ada yang namanya kisi-kisi dari lembar observasi. Nanti kalian akan membuat, kalau kalian menggunakan discovery, ya berarti nanti ada langkah-langkahnya. Sesuai dengan sintak yang ada di model pembelajaran discovery. Kalau pakai problem solving, ya berarti pakai, ya pokoknya sesuai dengan apa yang kalian tawarkan ke sekolah atau ke kelas tersebut. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke yang selanjutnya. Yang proposal yang B. Silakan. Ini proposal A, sekarang proposal B. Silakan. Siapa yang mau mempresentasikan? Ibu tunjuk aja ya. Mbak Aliyah boleh. Ini kok bab 3-nya isinya ini ya. Silahkan Mbak Aliyah. Bu Titin. Jadi untuk proposal B-nya judulnya tentang pengembangan judul pembelajaran tematik integratif berbasis inquiry untuk meningkatkan kemandirian belajar dan keterampilan proses siswa kelas 5 SD. Nah, untuk judul proposal di atas, jenis penelitiannya berupa kuantitatif, variabel penelitiannya untuk variabel bebasnya yaitu pengembangan judul pembelajaran tematik integratif berbasis inquiry, dan variabel terikatnya meningkatkan kemandirian belajar dan keterampilan siswa. Untuk bab 1 pendahuluannya, latar belakangnya, saya mengambil dari berbagai paragraf untuk di mana isi latar belakang dari berbagai paragrafnya. Yang pertama, paragraf pertama berisi tentang teori singkat belajar dan pembelajaran. Paragraf 2, penerapan kurikulum 2013. Paragraf 3, pembelajaran tematik integratif. Paragraf 4, membahas pendidikan SD memiliki peran penting dalam pembentukan kemandirian dan perkembangan belajar siswa. Paragraf 5, penerapan model pembelajaran inquiry. Paragraf 6, kreativitas guru dan merancang dan melaksanakan pembelajaran. Dan paragraf terakhir, pelaksanaan pembelajaran dalam menerapkan pembelajaran tematik integratif memiliki banyak kendala. Untuk rumusan masalah atau tujuan penelitiannya, pada proposal ini terdapat 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat, di mana masing-masing variabel memiliki keterkaitan seperti judul proposal, yaitu pengembangan judul pembelajaran tematik integratif berbasis inquiry untuk meningkatkan kemandirian belajar dan keterampilan proses siswa kelas 5 SD. Untuk bab 2-nya, kajian teorinya
Yang pertama, modul pembelajaran tematik integratif berbasis inquiry. Yang kedua, kemandirian belajar siswa kelas 5 SD. Yang ketiga, keterampilan proses siswa kelas 5 SD. Penelitian yang relevannya dari hasil penelitian yang digunakan oleh peneliti dan peneliti lainnya memiliki perbedaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Windari pada tahun 2012, hasil penelitian pengembangan ini yaitu sebuah lembar kerja siswa atau LKS berbasis inquiry terbimbing pada pembelajaran IPA. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aprilia Suryaning Pamungkas pada 2013, penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan strategi inquiry terbimbing dapat meningkatkan kemandirian dan hasil belajar. Bab 3-nya metode penelitiannya, penelitian ini termasuk jenis metode penelitian dan pengembangan R&D. Model yang digunakan pada proposal ini adalah model pengembangan Borg Engel 1983. Model ini memiliki 10 tahapan pengembangan, yaitu meliputi ke-1 studi pendahuluan, kedua perencanaan, ketiga pengembangan desain produk, keempat uji coba awal, kelima revisi produk 1, keenam uji coba lapangan, ketujuh revisi produk 2, ke-8 uji operasional, ke-9 revisi produk akhir, dan ke-10 diseminasi dan implementasi. Untuk data dan sumber datanya, datanya yang digunakan untuk penelitian tindakan kelas ini menggunakan 2 data, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Sumber datanya, data kualitatif didapatkan dari hasil wawancara dengan guru, sedangkan data kuantitatif didapatkan dari hasil observasi dan angket. Untuk pengumpulan datanya digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi dan angket. Instrumen pengumpulannya dilakukan adalah pedoman wawancara, lembar observasi, dan lembar angket. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Mbak Alia. Kita berikan pause dulu. Ya, betul sekali ya. Untuk proposal yang kedua ini merupakan R&D ya, jadi Research and Development. Cirinya adalah ada suatu produk yang dikembangkan. Produknya apa ini? Produknya apa yang digunakan? Yang dikembangkan, gitu. Modul, Ibu. Adalah modul, betul sekali, modul. Jadi R&D itu merupakan metode penelitian di mana adanya produk yang dihasilkan, ya, dari suatu penelitian itu. Jadi penelitian itu tidak hanya untuk meneliti suatu seperti tadi PTK itu kan hanya menerapkan model ya, atau menerapkan media. Kalau ini boleh membuat media, boleh juga membuat model. Boleh di sini karena dia produknya adalah modul, berarti yang dibuat adalah modul. Tapi tidak hanya langsung, oh kalau gitu Bu saya mau membuat modul aja, terus langsung diterapkan di SD. Bukan seperti itu, ada prosesnya. Jadi modul yang dibuat itu harus melalui alur ya. Alurnya adalah otomatis harus ada validasinya. Harus divalidasi dulu, baru nanti boleh diterapkan di sekolah. Ya, kalau kalian berarti di sekolah dasar. Nah, dalam mengembangkannya pun tidak terserah sendiri, harus ada konsepnya dan harus dari hasil apa masalah yang diangkat. Ya. Jadi suatu riset itu memang tujuannya kalau tidak menemukan masalah, mengungkap suatu masalah, berarti kan memecahkan suatu masalah. Suatu riset itu dikembangkan atau dibuat itu karena adanya masalah kan. Karena ada suatu kenyataan, mohon maaf, iya betul, ada suatu kenyataan yang memang tidak sesuai dengan harapan. Ya, atau adanya gap antara harapan dan kenyataan. Ya. Antara kenyataan dan ekspektasi lah, seperti itu aja. Nah, ini yang di dalam R&D ini langkah-langkahnya adalah seperti yang di proposal ini,
karena kita sedang mengidentifikasi proposal, itu adalah pemiliknya Book and Gold. Ya, ini merupakan pakar dari R&D ya, dari tahun 1983. Jadi ada 10 tahapan yang digunakan. Yang pertama adalah studi pendahuluan untuk bisa mengetahui apa sih sebenarnya yang sedang dibutuhkan. Kalau kalian itu membuat suatu produk tapi tidak dibutuhkan kan percuma. Buat apa? Ya kan? Berarti memang harus dilakukan studi pendahuluan untuk menemukan apa sih produk yang memang sedang dibutuhkan. Misal kalian kemarin PLP di suatu SD, nah terus kalian menemukan bahwa oh ada need analysis ya. Need analysis itu adalah mencari tahu apa sih kebutuhan yang sedang dibutuhkan di SD itu. Tadi kalian PLP, oh ternyata di SD itu, di kelas itu butuh, atau mohon maaf di kelas 4 misalnya karena kalau R&D ini kan bukan PTK ya. Kalau di PTK mungkin untuk menyelesaikan masalah mikro yang hanya ada di kelas. Tapi kalau R&D bisa kalian studi pendahuluannya atau need analysis-nya itu bisa secara lebih universe gitu, lebih besar, lebih makro. Ya, misalnya di kelas 4, oh ternyata anak-anak kelas 4 ini butuh suatu buku pendukung bahan ajar atau suatu intinya suatu dukung bahan untuk pembelajaran yang bisa mendukung siswa, di mana siswanya itu bisa lebih interaktif misalnya gitu, atau siswanya bisa lebih memahami teori atau lebih bisa memudahkan untuk praktek langsung dan sebagainya, tergantung apa kebutuhannya. Misal kebutuhannya agar siswanya itu banyak memudahkan gurunya untuk jadi kebutuhan tidak hanya muncul dari siswa, kebutuhan itu bisa muncul dari guru. Misalnya ketika kalian kemarin PLP ada guru yang ngeluh, saya tuh bingung mau bikin ada nggak sih buku yang isinya tuh kumpulan soal semua? Misalnya gitu. Saya tuh butuh banyak soal, butuh banyak referensi soal untuk bisa mengedrill siswa. Misalnya ya, ini kan hanya misal. Maka karena ada kebutuhan itu, kalian buat kumpulan soal-soal misalnya seperti itu. Dari tema pembelajaran IPA, tema selama satu semester misalnya seperti itu. Atau misal karena ini modul ya yang dicontohkan di proposal ini, berarti ada suatu kebutuhan pendukung bukunya dari pembelajaran itu. Sudah ada misalnya sudah ada buku guru, sudah ada buku siswa, tapi belum ada buku pendukung lainnya. Nah, ini bisa agar bisa lebih mendalami materinya atau agar lebih terarah untuk sesuai dengan kompetensi dasar yang memang sedang ingin dicapai, itu bisa didukung dengan adanya modul. Makanya studi pendahuluan itu penting untuk bisa menganalisis apa sih kebutuhan yang ada di sekolah tersebut. Lalu perencanaan. Nah, ini Ibu tuliskan aja dulu ya. Kita ambil langsung dari tadi apa nomor 1? Ini menurut Book and Gold. Jadi pertama this is an information collecting. Yang kedua adalah perencanaan. Yang ketiga ada perencanaan. Ya, kita masuk ke perencanaan. Ini tadi sudah ya. Oke, kita yang ini sekarang. Perencanaan. Mungkin bisa Ibu warnai seperti ini. Nah, perencanaan ini adalah untuk merencanakan setelah tadi dilakukan analisis, oh ternyata mereka butuh modul nih di kelas itu atau di sekolahan itu. Oke, berarti kita kembangkan nih modulnya. Atau boleh, kalau R&D kan seperti tadi Ibu katakan ini sifatnya makro, kalian melakukan need analysis di berbagai sekolah. Ya, jadi misal kalian itu di suatu kecamatan, misal kalian melakukan need analysis dengan menyebarkan survei, angket. Oh, nanti akan mengidentifikasi apa sih sebenarnya kebutuhan mereka di sekolah-sekolah yang ada di misal di Cikarang atau Bekasi. Itu kalian ambil sampelnya, bisa pakai purposive sampling dan sebagainya. Terus kalian sebar, lakukan survei.
Terus misal kalian menemukan kebutuhan bahwa butuhnya tuh modul, maka kalian buatlah modul. Lalu di perencanaan ini kalian tentukan langkah-langkahnya dalam membuat modul. Berarti kalian harus paham dulu dong, bagaimana sih cara membuat modul, komponen modulnya itu apa, terus kalian tuh mau buat modul untuk kelas berapa, materinya apa, tema berapa, itu harus paham. Bahkan sampai kompetensi dasar yang memang harus dicapai ya, indikatornya itu apa aja yang harus dicapai, biar nanti modulnya itu sesuai dengan apa yang diharapkan di lapangan. Jangan sampai kalian karena mereka butuhnya modul, terus kalian buat modul terserah kalian, tidak sesuai dengan materi atau tidak sesuai dengan, oke lah sesuai dengan materi ya, tapi tidak sesuai dengan kompetensi dasarnya atau apa yang harusnya dicapai oleh kelas tersebut. Ya, jadi perencanaan ini memang harus matang agar sesuai dengan tujuannya. Tuh. Lalu selanjutnya, setelah perencanaan adalah pengembangan desain. Setelah direncanakan tadi, misalnya nih kalian membuat modul, maka harus pengembangan desainnya. Dari mulai tidak hanya sekedar materinya ya, tapi sampai layoutnya, sampai covernya, itu ada di pengembangan desain modul produk ya. Oke, di tahap ini juga ada yang namanya tahap validasi. Validasi itu kalian bisa lakukan dengan validator. Biasanya kalau modul atau buku itu biasanya ada 3 ya. Ada validator materi, ada validator media, ya. Itu sih ya, materi dan medianya mungkin ya. Jadi apa sih secara kontennya itu berarti validator materi, terus dari validator medianya itu dari mulai desainnya dan keterbacaannya untuk siswa, untuk kelas diperuntukkan untuk kelas berapa, itu harus memang sesuai dan harus divalidasi. Divalidasinya ini boleh nanti kalau kalian skripsi boleh dengan menggunakan, boleh menghubungi dosen pakar ya, misalnya dosen bahasa Indonesia atau memang seorang yang memang punya keahlian di bidang itu gitu misalnya. Itu. Setelah divalidasi, kalian dapat validasi hasilnya valid, maka boleh diuji coba awal atau preliminary testing ya. Kenapa disebut juga dengan uji coba awal? Karena ini jumlah untuk subjeknya, mohon maaf, objeknya itu terbatas. Jadi misalnya ini paling hanya, misalnya kalian ingin uji coba produk luasnya itu misalnya 1 SD ada 3 kelas paralel ya, berarti cukup kalian bisa sepertiganya. Sepertiga dari siswa yang ada di sekolah itu di kelas misalnya kelas 4 berarti ya sepertiganya. Sudah, itu untuk membuktikan uji coba awal. Nanti ada instrumennya. Instrumennya untuk bisa, misalnya kalian tujuan untuk pengembangan modulnya, di sini apa? Untuk meningkatkan apa modulnya? Judulnya? Judulnya itu kan untuk meningkatkan keterampilan proses ya. Nah, berarti karena untuk meningkatkan keterampilan proses, berarti nanti instrumennya adalah untuk mengukur keterampilan proses siswa. Nah, kalian bisa mengukur apakah modul ini bisa untuk meningkatkan keterampilan proses siswa apa belum. Nanti juga ada masukan dari gurunya dan digunakan untuk bahan refleksi dan untuk merevisi pertama. Jadi setelah sudah dicoba dalam sampel yang kecil, lalu selanjutnya direvisi. Ya, kita masuk ke tahap nomor 5 itu revisi. Hasil dari masukan dari siswa, masukan dari guru, terus itu direvisi. Setelah direvisi baru kita uji coba lapangan. Uji coba lapangan itu lebih luas jumlahnya. Kalau kalian menggunakan 3 SD, itu gunakan 3 SD tersebut. Jadi tidak hanya 1-2 SD ya. Itu biasanya lebih luas. Lalu setelah kalian uji coba lapangan, direvisi lagi. Karena kan pasti ada masukan lagi dari guru maupun dari siswanya, atau nanti kalian bisa mengetahui, oh ternyata buku aku tuh harusnya tidak terlalu, modul saya tuh harusnya tidak terlalu besar, jadi siswanya susah nih megangnya gitu. Jadi siswanya, karena siswa masih
kelas 1 SD itu bukunya nggak usah yang tebal-tebal misalnya gitu. Warnanya harus yang lebih menarik ternyata misalnya gitu. Terus habis itu baru uji operasional. Nah, uji operasional ini bukan lagi masukan dan saran, tapi untuk bisa menguji sesuai dengan penelitian kalian. Misal tadinya itu untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, berarti kalian gunakan ini modul kalian untuk pembelajaran, dan akhir dari setelah menggunakan itu kalian ukur gimana berpikir kritis siswanya. Atau kalau kalian tadi untuk meningkatkan keterampilan proses, ya bagaimana keterampilan proses siswanya, apakah lebih baik? Seperti itu. Itu namanya uji operasional. Baru nanti terakhir direvisi dan didiseminasi. Diseminasi itu adalah menyebarluaskan lebih banyak ke banyak orang. Misalnya kalian satu kota Bekasi itu jadi semua sekolah misal jadi punya buku kalian atau jadi punya produk kalian berupa modul itu. Tapi biasanya untuk skripsi atau untuk tesis tidak sampai sini ya, karena ini membutuhkan biaya yang banyak. Kan otomatis kalian harus menyetak banyak sekali produk kan gitu. Tapi tidak hanya mendiseminasikan, itu tidak hanya menyebar, menaruh gitu enggak, tapi kalian harus menyelenggarakan workshop untuk guru-guru itu tahu bahwa ini ada produk baru dan bisa kalian gunakan di sekolah, bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Gitu. Oke, bagus sekali ya Mbak Alia, kita untuk proposal yang kedua. Terakhir, oh masih ada 2 ya? Ya, silakan. Kita sampai jam berapa ya? Ibu mohon maaf kalau suaranya agak bising. Untuk proposal yang C itu dengan judul penelitian efektivitas pendekatan SITS dibacanya apa ya Bu? Sets. Oke. Pendekatan SET untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kecerdasan interpersonal siswa pada mata pelajaran sains di kelas 5 SDN Liang Anggang 1 Kalimantan Selatan. Jenis penelitiannya, mohon maaf Ibu, benar nggak ya? Jenis penelitiannya RN di Bu. Struktur bab 1 latar belakang identifikasi struktur bab satunya yang Randy. Ini judulnya apa tadi? Ya Ibu mohon maaf. Karena proposal A dan B itu Fuji yang ngerjain, C dan D Reni yang ngerjain Ibu. Menurut Fuji juga bukan Bu. Gimana? Apa menurut Fuji aja Pak ya? Iya, boleh, silahkan. Enggak, ini judulnya apa dulu, yo? Langsung aja, judulnya apa? Oke, judulnya itu tadi kan judulnya itu efektivitas pendekatan SET untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kecerdasan interpersonal siswa pada mata pelajaran sains di kelas 5 SDN Liang Anggang 1 Kalimantan Selatan. Menurut Fuji ini pendekatannya kualitatif, Bu. Oke. Sebentar, Bu. Ada bukan Bu, kuanti, Bu. Iya, jadi ini merupakan ya, kuanti, Bu, mohon maaf. Jenis penelitian kuasi eksperimen. Ya, kenapa bisa dikatakan kuasi eksperimen? Karena di situ ada pola desain untuk kelas eksperimennya, ada kelas kontrolnya, yaitu pasti kuantitatif. Karena kan ada pola desainnya, ada kelas kontrol dan ada kelas eksperimen. Itu pasti eksperimen, ya kan? Eksperimen itu udah jelas penelitiannya kuantitatif. Nah, yang dikembangkan di sini itu adalah menurut Creswell yang digunakan ini adalah penelitian untuk kualitatif, kuasi eksperimen non equivalent control group design. Jadi polanya seperti ini. Pola desainnya itu kelompok kontrol non equivalent seperti ini. Ya, mungkin kalau
kalian mungkin agak bingung ya. Ini maksudnya apa gitu ya. Jadi intinya Ibu contohkan. Di sini ada kelas A. Ya. Di sini ada kelas B. Ya, sebut aja seperti itu. Mereka di kedua kelas ini pertama sama-sama diberikan pretest. Paham? Sama-sama diberi pretest yang kemarin Ibu jelaskan. Ya. Terus setelah kok ini jalan sendiri itu. Setelah diberi pretest, nanti kan diuji homogenitasnya nih untuk bisa mengetahui kelas itu homogen apa tidak. Hasil dari pretest itu. Setelah diketahui homogenitasnya, jika sudah diketahui ternyata memang homogen, maka bisa lanjut ke penelitian. Ya, untuk bisa mengetahui ini karena untuk menguji apakah ada tidaknya pengaruh, ya kan? Tadi apa judulnya? Judul awalnya apa Mbak, kalimat depannya? Efektivitas, Bu. Oke, efektivitas. Berarti untuk menguji apakah ini tuh efektif apa tidak. Yang efektif apa? Yang efektif apa di situ? Pendekatan setnya, Bu. Oke, ya Untuk betul. Pendekatan setnya itu apakah efektif untuk meningkatkan? Untuk apa? meningkatkan keterampilan berpikir. Oke. Jadi intinya gini, Mbak. Kalian pengen mengetahui apakah model set ini efektif enggak sih untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, misalnya seperti itu. Berarti harus ada kelas kontrolnya yang memang dilakukan untuk pembanding, ya. Jadi ini ada dua kelas, sama-sama tadi diberi pretest ya. Lalu setelah diberi pretest, setelah ketahui homogenitasnya, kalian uji menggunakan SPSS ya. Semoga kalian sudah mendapatkan materi SPSS statistika. Kalau kelas A sudah ya menggunakan SPSS. Mereka uji menggunakan homogenitasnya, mereka uji menggunakan SPSS. Ketika hasilnya memang homogen, itu langsung nanti dilakukan penelitian. Jadi setelah diketahui hasilnya homogen, nanti kalian milih kelas mana yang akan dijadikan sebagai kelas kontrol dan kelas mana yang akan kalian jadikan sebagai kelas eksperimen. Misalnya di sini adalah A itu dijadikan kelas kontrol, kelas B dijadikan sebagai kelas eksperimen. Ya. Mohon maaf. Kebalik ini. Ya Ibu ikut aja lah ya, ikut aja yang ada di proposal ini. Kelas A itu ini dijadikan sebagai kelas eksperimen. Kelas B dijadikan sebagai kelas kontrol. Berarti yang menerapkan pembelajaran set itu hanya di kelas A. Yang kelas eksperimen. Nah, kelas kontrolnya ini tidak usah diberi model itu. Lakukan pembelajaran biasa. Gurunya kalau memang tadinya menggunakan konvensional ya sudah biarkan guru itu mengajar dengan modelnya yang selama ini dia sudah lakukan. Gitulah. Ya, kebiasaan mengajar itu seperti apa, itu sudah biarkan diterapkan di kelas B. Tapi untuk kelas A diubah. Kelas A harus wajib menerapkan yang model pembelajaran SETS. SETS ya. Itu. Jadi ada pembanding. Yang kelas A itu menerapkan model SETS, yang kelas B tidak menerapkan model pembelajaran apa-apa. Ya. Paham? Paham nggak? Kelas A itu kan kelas eksperimen. Jadi menerapkan model pembelajaran SETS. Kelas B itu kelas kontrol. Kalau kelas kontrol itu berarti tidak dilakukan apa-apa. Tidak dilakukan modelnya. Tidak diterapkan model itu. Paham sampai sini? Paham tidak? Halo? Masih agak bingung Ibu, mohon maaf. Ya, oke. Ini ya, kan ada dua kelas. Kelas A sama kelas B. Oke.
Ada 2 kelas nih Mbak, kelas 4 misal kalian gunakan di SD mana, terus nanti ada kelas 4A sama kelas 4B. Kelas 4A sama kelas 4B pertama-tama dilakukan pretest. Setelah di pretest ternyata mereka seimbang ya. Uji homogenitasnya tuh seimbang, artinya mereka itu kemampuannya sama ya. Berarti kan bisa dilakukan penelitian karena kan kemampuannya sama. Hasil pretestnya. Oke, setelah di pretest kalian pilih kelas A itu misal dijadikan sebagai kelas eksperimen. Kelas B-nya dijadikan kelas kontrol. Kelas eksperimen itu yang untuk menerapkan modelnya. Sedangkan kelas kontrolnya itu yang tidak menerapkan. Paham nggak? Kelas A itu menerapkan model, kelas B tidak menerapkan model. Karena kan untuk mengontrol aja, untuk membandingkan gitu. Paham nggak? Mbak Uji, paham? Paham, Ibu. Oke, setelah itu kelas A dan kelas B itu, kelas A melakukan model itu, ya set itu, kelas B itu tidak diterapkan model, lalu dilakukan post test keduanya. Sudah dilakukan post test, pasti akan hasilnya beda dong dengan yang tadinya menggunakan, yang kelas A itu menggunakan sets dengan yang kelas B yang tidak menggunakan sets. Ya kan? Pasti hasilnya beda kan? Untuk mengetahui apakah hasilnya itu beda, apakah efektif apa tidak, diuji. Ya kan? Menggunakan uji hipotesis. Itulah penelitian eksperimen. Yang diharapkan tentu HA diterima. Ya kan? Karena yang diharapkan itu adalah si penelitian tersebut berhasil. Keberhasilan penelitian ini kan berarti eksperimen pengennya set itu efektif untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis tadi seperti yang diungkapkan. Itu. Oke, itu untuk yang ketiga. Ini waktunya udah mau habis. Yuk, silahkan yang keempat. Yang keempat silahkan Mbak Ira mungkin ya. Mbak Ira Yuliana silahkan. Oke, Ibu lanjutkan untuk yang proposal selanjutnya. Ini kita adalah proposal penelitian kualitatif. Jadi kalau kualitatif itu seperti yang Ibu kemarin jelaskan ya. Jadi penelitian yang mengungkapkan suatu masalah atau suatu hal yang dianggap menarik dan patut untuk diangkat dalam suatu penelitian atau riset. Jadi kalian mengangkat suatu judul kualitatif itu karena ada ketertarikan ingin mengungkapkan itu yang memang belum diketahui oleh banyak orang. Ya, mungkin sebagian orang secara mikro itu sudah diketahui, tapi kalian ingin mengungkapkan lebih mendalam atau lebih karena dianggap itu tuh suatu penyelesaian suatu masalah atau oleh sebagainya. Ya, jadi tujuannya adalah untuk mendeskripsikan. Jadi orang penelitian kualitatif itu biasanya pintar untuk mendeskripsikan suatu hal secara luas, secara mendalam. Misalnya mengangkat tentang di sini adalah upaya bagaimana suatu sekolah meningkatkan prestasi belajar siswanya yang ada di sekolah tersebut. Kalian ungkap itu secara mendalam bagaimana usaha dari gurunya, bagaimana usaha dari kepala sekolahnya, bagaimana dukungan orang tuanya, bagaimana dukungan komite selaku masyarakat yang ada di sekitar sekolah tersebut, itu diungkap, dikupas tuntas. Biasanya penelitian kualitatif ini karena ada kecenderungan sekolah itu menonjol atau bahkan mungkin sekolah itu memang kurang. Biasanya seperti itu. Peneliti itu memilih penelitian kualitatif karena ada sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Biasanya itu makanya diangkat dalam suatu riset. Misalnya, ada sekolah nih, sekolah unggulan. Ngapa sih sekolah itu bisa unggul? Bagaimana sih sekolah itu tuh upayanya apa aja sih untuk bisa menuju sekolah yang unggul? Apa sih yang menyebabkan sekolah itu tuh bisa unggul? Nah, kalian ungkap itu semua. Ungkap untuk bisa mengetahui, oh ternyata sekolah ini unggul karena memang kepala sekolah itu bla 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 seperti ini. Oh, ternyata gurunya tuh seperti ini. Itu namanya kualitatif.
Makanya biasanya kualitatif itu didukung dengan data-data yang valid dan langsung ke sumber primernya. Ya, sumber primernya berarti informannya. Dan orang kualitatif itu tidak cukup puas menerima 1, 2 informasi. Biasanya digali terus sampai mendapatkan informasi sedalam-dalamnya. Seperti itu. Walaupun kalian sudah mempunyai instrumen, tapi instrumen yang kalian gunakan itu biasanya dikembangkan lagi sesuai dengan apa yang kalian temukan di lapangan. Tapi tidak keluar dari indikatornya. Gitu. Misalnya tadi meneliti tentang prestasi belajar, ya kalian ungkap prestasi belajarnya di sekolah tersebut, upayanya apa aja, terus misal ada dukungan dari pihak eksternal, dukungannya apa, diungkap terus. Nanti kalian deskripsikan full di skripsi kalian di pembahasannya. Itu akan sangat bagus. Yang tentunya dibuktikan dengan dokumen-dokumen otentik ya, misalnya rekaman wawancara, foto, terus nanti ada angket ya, pasti itu sangat-sangat dibutuhkan. Gitu. Karena bagi pintar-pintar, kalau kualitatif itu pintar-pintar orang itu mencari tahu dan mendeskripsikan. Gitu. Tapi yang harus dijauhi dari orang kualitatif atau penelitian ini adalah asumsi. Hindari asumsi, jangan sampai kalian menuliskan itu tuh bukan suatu fakta yang ada di lapangan gitu. Misalnya tentang upaya itu tuh terus kalian itu berasumsi gitu. Berasumsi sendiri atau berpendapat sendiri gitu yang memang tidak ada, tidak terjadi di sekolah tersebut gitu. Jadi jauhi asumsi. Oke, mungkin itu pertemuan kita kali ini tentang mengidentifikasi proposal. Semoga bermanfaat karena ini waktunya sudah habis ya. Nanti minggu depan kita akan sesi untuk pendalaman materi kembali ya, agar kalian lebih paham tentang penelitian-penelitian yang akan dilakukan kalian sendiri ya, sebagai persiapan untuk penulisan skripsi. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, bisa Ibu akhiri? Iya, Ibu. Sepertinya sudah, Bu. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum